Berikut adalah biaya-biaya berjalan yang perlu diperhatikan ketika Anda sudah memiliki properti yang dibeli untuk dipakai tinggal sendiri, atau biasanya biaya berjalan. Yang pertama adalah biaya strata atau biasa dikenal di Indonesia dengan nama service charge. Strata biasanya dikenakan untuk apartemen dan townhouse. Biaya tersebut sudah termasuk biaya untuk pemeliharaan, fasilitas, dan asuransi bangunan. Yang kedua adalah community fee atau biaya pemeliharaan kompleks perumahan. Biasanya biaya ini dikenakan untuk rumah yang berada di dalam kompleks perumahan. Kompleks perumahan ini biasanya memiliki fasilitas bersama. Yang ketiga adalah biaya pemerintah daerah atau IPEDA atau di Australia dikenal dengan council rate, yang mencangkup iuran pemerintah daerah termasuk iuran untuk sampah. Yang keempat adalah tagihan air untuk abodemen dibayarkan per 3 bulan atau service charge, dan juga pemakaian yang jumlahnya tergantung dari besarnya pemakaian itu sendiri. Yang kelima adalah asuransi untuk bangunan, biasanya untuk rumah. Asuransi sangat dianjurkan untuk melindungi pemilik properti terhadap kebakaran, banjir, dan musibah lainnya. Dan apabila pembeli rumahnya menggunakan KPR atau pinjaman bank, maka asuransi ini menjadi kewajiban atau keharusan. Yang keenam adalah biaya perbaikan atau maintenance untuk properti tersebut. Land tax dikenakan dari nilai tanah. Untuk apartemen atau townhouse juga akan dikasih proporsi kepemilikan nilai tanahnya. Besarnya land tax berbeda-beda di setiap negara bagian. Rata-rata land tax rate-nya adalah sebesar 2%. Yang ke-8 adalah optional asuransi terhadap isi rumah atau konten. Perlindungan terhadap isi terhadap pencurian. Lalu yang ke-9, biaya utilities seperti listrik, internet, dan telepon. Apabila properti yang dibeli akan disewakan, maka the first 7 point dari biaya-biaya yang di atas sebagai tempat tinggal ditambah dengan 1. Biaya property agent atau management fee. Di Sydney rata-rata sekitar 5%. Di kota lain seperti Melbourne dan Brisbane rata-rata sekitar 7-8% dari uang rental yang diterima. Juga biasanya akan ada letting fee di mana akan dibebankan setiap kali ada pergantian tenant. Besarnya letting fee rata-rata sebesar 1-2 minggu uang rent. Untuk lengkapnya bisa lihat video tentang property management. Yang kedua, disarankan untuk mengambil landlord insurance. Ini untuk perlindungan apabila penyewa gagal bayar atau merusak properti. Biayanya untuk landlord insurance sekitar $300-500 per tahun. Yang ketiga adalah biaya air. Jumlah usage-nya akan dibebankan kepada pihak penyewa. Pemilik tetap diwajibkan untuk membayar biaya abodemen atau service fee-nya. Yang keempat adalah smoke alarm maintenance. Saat ini hampir semua state mewajibkan smoke alarm harus dicek setiap tahunnya, dan subscription untuk maintenance-nya sekitar $99 sampai $130 per tahun. Apabila properti yang dibeli dikosongkan atau tidak disewakan, maka akan dikenakan vacancy fee. Vacancy fee ini diperkenalkan sejak Desember tahun 2017, di mana apabila properti yang Anda miliki tidak dipakai dan juga tidak disewakan lebih dari 183 hari per tahunnya, maka akan dikenakan vacancy fee yang besar nilainya sama dengan jumlah yang Anda bayarkan ketika membayarkan aplikasi untuk FRB. Sampai jumpa di video-video berikutnya.